Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hakim dengan NIM 23115857. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek machine learning saya dengan judul mitigasi ketidakseimbangan data pada deteksi customer attrition menggunakan integrasi teknik resampling, adaptive scientific, dan seleksi fitur berbasis tree-based classifier. Topik ini saya angkat karena dalam dunia bisnis, terutama telekomunikasi, customer churn atau pelanggan yang berhenti berlangganan adalah masalah yang krusial. Mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dibandingkan mencari pelanggan baru. Oleh karena itu, kemampuan memprediksi siapa yang akan churn atau tidak berlangganan menjadi sangat berharga. Namun tantangan terbesar dalam dataset churn adalah ketidakseimbangan data atau imbalance data. Jumlah pelanggan yang setia biasanya jauh lebih banyak daripada churn. Jika dibiarkan, model prediksi akan cenderung bias ke kelas mayoritas. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana mengatasi masalah tersebut menggunakan teknik oversampling, adaptive scientific, dan bagaimana saya menyeleksi fitur-fitur terpenting untuk menghasilkan model yang tidak hanya akurat tetapi juga efisien. Oke, langsung saja ke tahap pertama. Yang saya lakukan di sini tentunya adalah import library. Oke, di sini saya memulai dengan melakukan import library yang dibutuhkan. Saya menggunakan library standar seperti Pandas, NumPy untuk manipulasi data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk keperluan visualisasi. Dan untuk pemodelan saya mengandalkan Sklearn. Dan khusus untuk penanganan imbalance data, saya menggunakan library imbalance learn atau imlearn untuk memanggil fungsi adaptive scientific. Setelah semua library siap, saya memuat dataset customer churn. Nah, dataset ini saya dapatkan dari Kaggle yang bersumber dari Iridian Mobile Operator. Oke, selanjutnya setelah data sukses dimuat, dilakukan pengecekan. Nah, setelah dicek, hasil outputnya yang muncul, dataset ini memiliki 3150 data dengan 16 variabel. Tipe datanya di sini campuran antara integer dan float. Jadi tidak ada bertipe objek atau string di sini, yang artinya semua fitur sudah dalam bentuk numerik sehingga memudahkan untuk proses analisis selanjutnya. Saya juga melihat statistik deskriptif. Hal ini membantu saya memahami rentang nilai rata-rata dan standar deviasi setiap fitur, seperti call value, subscription line, hingga target saya yaitu farm. Sebelum masuk ke analisis mendalam, saya melakukan pembersihan data atau pre-processing awal. Langkah ini sangat vital untuk menjamin kualitas model nantinya. Pertama, saya mengecek apakah ada missing value atau data yang kosong dalam dataset ini. Setelah dicek, berdasarkan pengecekan yang saya lakukan, ternyata dataset ini sudah bersih dan tidak memiliki nilai nol, sehingga saya tidak perlu melakukan imputasi atau penghapusan baris. Kedua, saya melakukan penyaringan terhadap kolom-kolom yang tidak informatif. Saya mencari kolom yang bersifat statis atau kolom yang hanya memiliki satu nilai unik untuk semua baris data. Kolom seperti ini tidak memberikan variasi informasi apapun kepada model. Namun setelah dicek, semua kolom memiliki variasi nilai, yang berarti setiap fitur di sini berpotensi memberikan kontribusi pada prediksi. Oke, langkah selanjutnya adalah eksplorasi data atau data analis atau EDA.
Di sini saya ingin memahami karakteristik data, terutama pada kolom target range. Nah, saya membuat visualisasi grafik batang untuk melihat melihat distribusi kelas. Nah, dari grafik ini terlihat jelas ya, ada ketimpangan. Kelas 0 pelanggan setia jumlahnya sangat mendominasi, mencapai 2000-an lah, 2600 kayaknya. Dan sedangkan kelas 1 atau current hanya sekitar kelas 1 ya sekitaran 500-an. Perbandingan ini cukup jauh. Ini mengonfirmasi bahwa saya menghadapi kasus imbalance dataset. Nah, jika kondisi ini langsung dimasukkan ke model, nah besar kemungkinan model akan gagal mengenali pola pelanggan yang current karena terlalu sedikit contoh yang dipelajari. Selain melihat target, saya juga menganalisis hubungan antar fitur menggunakan heatmap korelasi. Nah, visualisasi ini membantu saya melihat variabel mana yang memiliki hubungan kuat satu sama lain. Misalnya, saya mengamati korelasi antara frekuensi of use dengan second of use. Pemahaman ini penting agar saya tahu fitur mana yang mungkin saling berkorelasi tinggi atau multikoliniaritas yang bisa mempengaruhi performa model tertentu. Oke, sebelum masuk ke penanganan imbalance, saya melakukan normalisasi data dulu menggunakan standar scalar. Kenapa ini penting? Karena rentang nilai data saya beda-beda. Ada kolom second of use yang nilainya ribuan detik, tapi ada juga kolom call of failure yang nilainya kecil. Nah, tanpa normalisasi, algoritma machine learning akan menganggap angka ribuan itu lebih penting daripada angka satuan. Dengan scalar ini, saya mengubah semua fitur agar punya skala yang setara sehingga model bisa belajar dengan adil. Oke, lanjut. Setelah datanya ternormalisasi, saya memecah data menjadi dua bagian, yakni training set dan testing set. Saya menggunakan rasio 80/20, yang artinya 80% untuk data melatih model dan 20% sisanya saya simpan untuk uji akhir model. Oke, selanjutnya, nah ini adalah inti dari solusi saya tawarkan, penerapan adaptive scientific. Saya memilih adaptive scientific dan bukan smooth biasa. Bedanya di sini adaptive scientific bekerja lebih cerdas. Dia tidak sembarangan menggandakan data. Algoritma ini akan mendeteksi data minoritas yang sulit dipelajari, atau biasanya yang berada di perbatasan dengan kelas mayoritas. Lalu dia akan membuat lebih banyak data sintetis di area sulit tersebut. Tujuannya adalah memaksa model untuk belajar lebih keras pada kasus-kasus yang membingungkan. Bisa dilihat di sini outputnya. Ini yang awalnya 2520-an dilipat gandakan 2 kali lipat jadi 4261. Sebelum resampling, data latih saya sangat timpang, tapi setelah proses adaptive scientific tadi, jumlah data kelas 0 dan kelas 1 menjadi seimbang. Sekarang model memiliki jumlah contoh yang sama untuk kedua kelas sehingga bias mayoritas bisa dihilangkan. Oke, setelah data seimbang, saya tidak langsung memakai semua fitur. Saya melakukan seleksi fitur. Nah, saya menggunakan algoritma random forest untuk menilai seberapa penting setiap fitur. Hasilnya bisa dilihat di grafik ini. Fitur seperti subscribe length dan second of use ternyata punya pengaruh paling besar, cukup besar terhadap keputusan pelanggan untuk current. Sebaliknya, ada fitur-fitur di urutan bawah kontribusinya sangat kecil yang saya
tidak tampilkan di sini. Jadi berdasarkan itu saya mengambil 10 fitur teratas saja. Dengan membuang fitur sampah yang tidak relevan, saya bisa membuat model yang lebih ringan, proses komputasi yang lebih cepat, dan yang terpenting mengurangi risiko overfitting. Jadi dataset saya yang sekarang sudah resampling dan padat informasi. Oke, setelah data sudah seimbang berkat adaptive scientific dan fitur sudah terseleksi dengan rapi, saatnya masuk ke tahap pemodelan atau modeling. Oke, di sini saya kembali memilih algoritma Random Forest sebagai model final. Alasannya sederhana. Random Forest adalah algoritma yang sangat tangguh untuk robust atau ensemble yang menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan sehingga hasilnya lebih stabil dan akurat dibandingkan pohon keputusan tunggal. Selain itu Random Forest juga sangat baik dalam menangani data non-linear. Saya melatih model ini menggunakan data training yang sudah melewati proses adaptive scientific dan seleksi fitur tadi. Jadi proses training berjalan lancar. Setelah model selesai dilatih, saya menguji performa model menggunakan data testing, yaitu data-data yang benar belum disentuh oleh model. Saya menggunakan beberapa metrik evaluasi, bisa dilihat di classification report ini. Terdapat nilai precision, recall, dan F1 score. Untuk kelas 0 performanya sangat tinggi dengan precision 0,97 atau 97%. Namun yang lebih saya perhatikan adalah performa pada kelas 1. Model berhasil mendapatkan nilai recall sebesar 0,84 untuk kelas current. Artinya dari seluruh pelanggan yang sebenarnya akan pergi, model saya berhasil mendeteksi 84% di antaranya. Ini angka yang cukup baik untuk kasus bisnis, karena kita bisa menyelamatkan mayoritas pelanggan yang beresiko yang beresiko itulah. Oke, saya juga menampilkan confusion matrix untuk melihat detail kesalahan prediksi serta nilai ROC AUC. Untuk nilai ROC AUC score yang saya dapatkan adalah 0,96. Angka ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan antara pelanggan setia dan pelanggan current sudah sangat baik. Model ini bisa dikatakan memiliki performa klasifikasi yang sangat prima. Oke, sebagai kesimpulan dari eksperimen yang saya lakukan, terbukti bahwa penggabungan teknik oversampling adaptive scientific untuk mengatasi ketimpangan data serta seleksi fitur untuk memilah variabel penting mampu menghasilkan model prediksi customer count yang andal. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai project ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.